Tahun 2017, di kawasan Cikarang, Bekasi yang semakin padat oleh kendaraan dan bangunan pabrik, berdiri sebuah rumah tua yang menempel langsung ke pinggir jalan besar. Catnya sudah mengelupas, gentengnya kusam, namun tanahnya luas dan letaknya strategis. Rumah itulah peninggalan orang tua Pak Sutrisno dan Pak Darmawan, saksi bisu perjalanan keluarga mereka sejak puluhan tahun lalu. Meski tampak tua dan sederhana, nilai rumah itu jauh melampaui bangunan di sekitarnya. Pak Sutrisno tinggal di sana bersama istrinya, Bu Ratna, dan anak mereka, Rina. Ia dikenal sebagai lelaki pendiam dan pekerja keras. Sehari-hari, Pak Sutrisno berangkat pagi untuk bekerja, pulang menjelang maghrib dengan wajah lelah namun hati tenang. Bu Ratna adalah sosok istri yang sabar dan bersahaja, mengurus rumah tanpa banyak keluhan. Sementara Rina, anak perempuan satu-satunya, sedang hamil besar. Wajahnya selalu tampak lembut, meski sesekali terlihat murung karena perubahan hidup yang sedang ia jalani. Sejak orang tua mereka meninggal, persoalan warisan menjadi pembicaraan yang tak terelakkan. Keluarga besar berkumpul untuk membahas pembagian harta peninggalan. Di antara semua aset, rumah tua di pinggir jalan itulah yang paling diperebutkan. Secara hukum dan kesepakatan keluarga, rumah itu memang jatuh ke tangan Pak Sutrisno. Ia yang paling lama merawat orang tua mereka dan tinggal serumah hingga akhir hayat. Keputusan itu diterima dengan wajah kecut oleh Pak Darmawan. Ia duduk bersandar, tangannya mengepal, matanya tak lepas dari bangunan rumah yang seolah sudah ia miliki dalam bayangan. Istrinya yang sejak awal menunjukkan ketidaksenangan, tak berusaha menyembunyikan raut wajah kesalnya. Baginya, rumah itu seharusnya menjadi milik mereka. Letaknya yang strategis dianggap sebagai jalan cepat menuju kehidupan yang lebih mewah. "Kenapa harus dia lagi?" bisik sang istri dengan nada tajam saat pertemuan usai. "Kita ini sama-sama anak, masa kita cuma dapat sisa?" Pak Darmawan tak langsung menjawab, namun kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Setiap kali melewati rumah tua itu, rasa iri semakin menekan dadanya. Sang istri semakin sering mengompori, mengingatkan bahwa mereka dipandang sebelah mata oleh keluarga karena tidak mendapat bagian utama. "Orang-orang pasti mikir kita ini bodoh, Mas," lanjut istrinya suatu malam. "Rumah strategis itu sepenting itu, malah jatuh ke tangan yang gak tahu cara mengelolanya, cara memanfaatkannya." Perasaan dipermalukan mulai tumbuh perlahan di hati Pak Darmawan. Ia merasa haknya dirampas, martabatnya diinjak. Sementara di rumah tua itu, Pak Sutrisno dan keluarganya menjalani hari seperti biasa, tanpa menyadari bahwa di balik tembok kusam rumah warisan itu, benih kebencian sedang mengakar dalam-dalam. Sejak pembagian warisan itu, rumah Pak Darmawan tak pernah benar-benar tenang. Setiap malam, istrinya selalu membicarakan satu hal yang sama. Rumah tua di pinggir jalan yang kini ditempati Pak Sutrisno. Nada suaranya pelan, namun syarat racun. Ia tahu betul bagaimana menusuk bagian terlemah dalam diri suaminya, harga diri. "Mas, sampean ini kan anak kandung juga kan?" ucapnya suatu malam sambil melipat pakaian. "Kenapa seolah-olah sampean gak dianggap? Orang-orang pasti mikir sampean ini gak berguna sampai gak dapat rumah." Pak Darmawan terdiam. Ia memang bukan tipe lelaki yang tegas. Sejak muda, ia selalu berada di bawah bayang-bayang kakaknya, Pak Sutrisno. Ia dikenal rajin dan bertanggung jawab, sementara dirinya sering berpindah pekerjaan. Kalimat-kalimat istrinya membuat luka lama itu terbuka kembali. Hari demi hari, hasutan itu berubah menjadi obsesi. Istrinya mulai menghitung harga tanah, membandingkan dengan rumah mereka yang sempit. Ia menanamkan keyakinan bahwa rumah warisan itu adalah simbol kehormatan yang dirampas. Pak Darmawan mulai merasa dirinya benar-benar dizalimi. "Kalau orang baik terus tapi diinjak-injak, apa gunanya?" kata sang istri di suatu malam menatap suaminya tajam. "Kadang Tuhan juga ngasih jalan lewat cara yang gak biasa." Kalimat itu menjadi pintu yang terbuka ke arah gelap.
Beberapa hari kemudian, Pak Darmawan diajak menemui ayah mereka yang sudah renta dan sering sakit-sakitan. Dengan bahasa halus, istrinya memancing keluhan sang ayah tentang hidup yang semakin sulit dan rasa tidak adil dalam keluarga. Ia menyebut nama seorang orang pintar yang bisa membantu meluruskan keadaan versinya. Awalnya sang ayah ragu, wajahnya menegang saat mendengar kata-kata tentang balas dendam. Namun bujukan demi bujukan dilontarkan, dibungkus dengan alasan keadilan dan hak yang dirampas. Di saat tubuhnya lemah dan pikirannya goyah, keraguan itu perlahan runtuh. Malam itu mereka berangkat bertiga. Mobil melaju meninggalkan keramaian Cikarang, masuk ke jalanan sempit yang hanya diterangi lampu seadanya. Udara terasa dingin dan berat, tak ada percakapan selama perjalanan. Ayah dari istri Pak Darmawan hanya diam. Hanya suara mesin dan degup jantung yang tak teratur. Rumah dukun itu berdiri di tengah kebun, nyaris tak terlihat dari jalan. Bau kemenyan menyambut begitu mereka turun. Di dalam, cahaya lampu temaram memperlihatkan benda-benda aneh. Boneka jerami, botol berisi cairan hitam, dan tanah yang dibungkus kain mori. Dukun itu berbicara lirih, menjelaskan bahwa santet yang diminta bukan perkara ringan. Ritual harus dilakukan selama 41 hari dengan kiriman bertahap. Disebutlah nama-nama makhluk gaib, genderuwo, bajang, kuntilanak, serta benda pembusuk yang akan menggerogoti dari dalam. Ada harga yang harus ditebus, bukan hanya uang, tapi juga konsekuensi. Darmawan tampak ragu, tangannya gemetar. Namun, istri dari Darmawan saling pandang dengan ayahnya. Ketamakan telah menutup rasa takut. Kesepakatan pun dibuat. Malam itu, ritual pertama dilakukan. Dukun menutup mata, membaca mantra dan mengubur sesuatu ke dalam tanah. Tidak ada petir, tidak ada teriakan. Semuanya tampak biasa. Namun saat mereka pulang, angin malam terasa berbeda, seolah membawa sesuatu yang tak kasat mata menuju rumah tua di pinggir jalan. Beberapa hari setelah malam ritual itu, Pak Sutrisno masih menjalani aktivitasnya seperti biasa. Ia berangkat pagi dengan motor tuanya, menyusuri jalan industri yang sudah akrab baginya. Tak ada firasat apapun. Namun menjelang siang, saat sedang mengangkat barang di tempat kerjanya, tubuhnya tiba-tiba limbung. Pandangannya gelap seketika. Ia terjatuh tanpa sempat berpegangan, membuat rekan-rekannya panik. Pak Sutrisno tak sadarkan diri cukup lama. Saat akhirnya membuka mata, tubuhnya terasa lemah luar biasa, seolah baru bangun dari sakit panjang. Ia dibawa ke rumah sakit terdekat. Dokter melakukan berbagai pemeriksaan, darah, jantung, bahkan pemindaian lanjutan. Hasilnya membuat semua orang bingung. Secara medis, tubuh Pak Sutrisno dinyatakan sehat. Tak ada infeksi, tak ada penyakit serius yang terdeteksi. Namun rasa sakit itu nyata. Setiap malam, Pak Sutrisno mengeluh panas di wajah dan kepala, seperti ada api yang membakar dari dalam. Kadang ia terbangun sambil mengerang. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Bu Ratna setiap menemaninya menahan cemas yang semakin hari semakin besar. Aroma aneh mulai muncul di rumah. Bau busuk yang datang tiba-tiba, lalu menghilang tanpa sebab. Rina yang sedang hamil besar beberapa kali merasa mual hebat saat masuk ke kamar ayahnya. Ia juga mengaku sering melihat bayangan hitam besar lewat di sudut matanya, terutama menjelang maghrib. Akhirnya atas saran tetangga, keluarga itu mendatangi seorang orang pintar. Saat Pak Sutrisno dibacakan doa, tubuhnya bergetar hebat. Orang pintar itu terdiam lama, wajahnya mengeras. Ia mengatakan apa yang dilihatnya bukan penyakit biasa. Secara fisik, tubuhnya utuh. Tapi secara batin, wajahnya hancur seperti terbakar. Belatung penuh di kepala dan wajah. Bu Ratna menangis mendengarnya. Orang pintar itu menjelaskan bahwa ada kiriman gaib yang bekerja perlahan, merusak dari sisi yang tak kasat mata. Air doa dan ruqyah pun dilakukan. Setelah itu, Pak Sutrisno terlihat sedikit lebih tenang. Untuk pertama kalinya, dalam beberapa hari, ia bisa tidur nyenyak. Akan tetapi, kelegaan itu hanya sementara. Malam-malam berikutnya, suara langkah berat terdengar di teras. Padahal tak ada siapapun. Kadang seperti ada sesuatu yang menggesek di lantai. Bau busuk kembali muncul, lebih tajam dari sebelumnya. Pada suatu malam, setelah ruqyah kembali dilakukan, Pak Sutrisno tiba-tiba duduk tegak, matanya kosong.
Nafasnya teratur, namun bukan dirinya yang berbicara. Suaranya terdengar asing, datar, namun penuh kesedihan. Orang pintar itu tahu yang berbicara adalah Korinnya. Ia menyampaikan pesan singkat, meminta Bu Ratna menjaga Rina, meminta agar tidak menyimpan dendam pada siapapun. Suaranya pelan memberikan wasiat. Lalu tubuh Pak Sutrisno terkulai kembali. Menjelang subuh, Pak Sutrisno menghembuskan nafas terakhirnya. Wajahnya tampak tenang, seolah tertidur lelap. Tak ada tanda-tanda luka, tak ada jeritan. Namun bagi mereka yang menyaksikan perjalanan sakitnya, kematian itu menyisakan pertanyaan besar tentang penyakit yang tak terlihat dan penderitaan yang tak tercatat oleh alat medis manapun. 4 hari setelah kepergian Pak Sutrisno, rumah tua itu tidak pernah benar-benar sunyi. Duka masih menggantung di setiap sudut. Namun Bu Ratna berusaha tegar demi Rina yang tengah hamil besar. Ia menahan lelah, mengurus rumah, menyiapkan keperluan pemakaman yang belum sepenuhnya selesai, seolah rutinitas bisa menahan kesedihan agar tidak runtuh sepenuhnya. Namun pada malam keempat, Bu Ratna terbangun dengan rasa perih di sekujur tubuh. Awalnya ia mengira hanya kelelahan, tapi menjelang subuh, panas aneh menjalar dari perut ke dada, disertai nyeri yang menusuk-nusuk. Pagi harinya, kulit lengannya tampak kemerahan seperti terbakar, meski tak ada luka terbuka. Rina yang melihat itu langsung panik. Bau tak sedap mulai tercium, samar namun menusuk. Menjelang siang, di beberapa bagian kulit Bu Ratna muncul lepuhan kecil. Saat disentuh, lepuhan itu pecah, mengeluarkan cairan kekuningan yang berbau busuk. Bu Ratna menjerit pelan, bukan karena sakit semata, tapi karena rasa takut yang tiba-tiba menguasai dirinya. Malam berikutnya, kondisinya memburuk drastis. Dari luka-luka yang tak jelas asalnya, nanah mengalir deras. Di sela-selanya, tampak sesuatu bergerak, belatung kecil yang muncul begitu saja. Pada luka itu baru terbentuk. Rina menangis histeris. Ia merasa rumah itu semakin pengap, udara seperti menekan dada. Sejak Bu Ratna sakit, rumah berubah terasa berat. Tangisan lirih sering terdengar dari kamar kosong, padahal tak ada siapapun. Bau darah bercampur busuk kerap muncul menjelang malam. Kadang, Rina melihat bayangan perempuan berdiri di dekat dapur, menunduk lalu menghilang. Ketika didekati, lampu kering berkedip sendiri. Pintu berderit seolah disentuh sesuatu yang tak terlihat. Orang pintar kembali didatangkan, doa-doa dibacakan, air diberi bacaan ayat suci. Bu Ratna sempat tenang beberapa jam, tertidur dengan nafas teratur. Namun ketika malam turun, teror kembali menggila. Tubuhnya kejang, matanya terbuka lebar. Dari sela mulutnya keluar cairan hitam pekat. Bau amis menyengat memenuhi kamar. Ketika sakaratul maut tiba, Bu Ratna meronta hebat. Dari sela-sela luka, binatang halus seperti serangga berwarna gelap keluar, lalu lenyap di udara bersama asap hitam. Rina berteriak memanggil bantuan, namun tak ada yang mampu mendekat terlalu lama. Aura di kamar itu begitu menekan, membuat siapapun yang masuk merasa mual dan pusing. Dengan sisa tenaga, Bu Ratna menggenggam tangan Rina. Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun tak ada suara yang keluar. Beberapa detik kemudian, genggaman itu melemah. Bu Ratna meninggal dengan wajah penuh penderitaan, jauh dari ketenangan yang dulu selalu ia pancarkan. Setelah jenazah dibawa pergi, rumah itu tak lagi terasa sama. Udara dingin menetap meski siang hari. Bau busuk tak pernah benar-benar hilang, seolah ada sesuatu yang menetap, menguasai setiap dinding dan lantai. Rumah tua di pinggir jalan itu mulai kehilangan kesan sebagai tempat tinggal, lebih menyerupai ruang tunggu bagi sesuatu yang bukan manusia. 41 hari setelah kematian Bu Ratna, tangisan bayi akhirnya terdengar di rumah tua itu. Rina melahirkan dengan selamat, meski tubuh dan jiwanya belum pulih dari duka beruntun. Wajahnya pucat, matanya cekung. Namun ia berusaha tersenyum setiap kali menatap bayinya. Anak itu menjadi satu-satunya alasan Rina
bertahan di rumah yang kini terasa asing baginya. Hari-hari pertama berjalan dalam kelelahan yang sunyi. Rina sering termenung sambil menggendong bayinya, menatap sudut-sudut rumah yang masih menyimpan bayangan ayah dan ibunya. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, merasa ada yang memperhatikannya dari balik pintu atau jendela. Tangisan bayinya kerap berhenti mendadak, lalu terdengar lagi dengan nada yang berbeda, lebih melengking. Gangguan itu semakin nyata ketika Rina mulai melihat sesuatu yang tak dilihat orang lain. Suatu sore, ketika sendirian di rumah, ia melihat seekor kucing koreng duduk di dekat pintu kamar. Bulunya rontok, kulitnya berlubang, matanya merah menatap tajam. Rina menjerit, namun saat ia memanggil tetangga, makhluk itu menghilang begitu saja. Sejak saat itu, penglihatan-penglihatan aneh semakin sering datang. Rina menjadi mudah marah, tersinggung, dan ketakutan tanpa sebab jelas. Ia merasa bayinya bukan lagi bayinya. Dalam bisikan-bisikan halus yang hanya ia dengar, sesuatu mengatakan bahwa makhluk itu menyamar, bahwa rumah itu penuh tipu daya. Puncak tragedi terjadi pada suatu malam, ketika Rina sendirian bersama bayinya. Tangisan anak itu terdengar berbeda di telinganya, lebih serak, lebih berat. Dalam pandangan Rina yang kacau, wujud bayinya berubah menjadi kucing koreng yang sama seperti yang sering ia lihat. Dengan teriakan histeris, Rina bertindak di luar kendali. Beberapa saat kemudian, tangisan itu berhenti, berganti keheningan yang mengerikan. Tetangga berdatangan setelah mendengar jeritan. Bayi itu selamat, meski mengalami luka dan langsung dilarikan untuk mendapatkan pertolongan. Rina ditemukan dalam kondisi kacau, tubuhnya gemetar, matanya liar. Ia berteriak-teriak ketakutan, menyebut nama ayah dan ibunya, lalu tertawa dan menangis bergantian. Pengobatan kembali dilakukan. Doa orang pintar dan berbagai usaha dicoba untuk menyelamatkan Rina. Kadang ia tampak tenang, meminta maaf sambil menangis. Namun ketenangan itu tak pernah bertahan lama. Setiap malam amarah dan ketakutan kembali menguasainya. Tubuhnya semakin kurus, nafasnya berat, seolah ada sesuatu yang menggerogoti dari dalam. Beberapa hari kemudian, Rina meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Wajahnya menyimpan ketakutan yang belum sempat dilepaskan. Rumah itu kembali berduka, namun kali ini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Bayi itu diasuh oleh kerabat yang datang setelah kejadian. Namun sejak Rina meninggal, anak itu sering menangis histeris tanpa sebab. Terutama menjelang malam, beberapa orang mengaku melihat bayangan perempuan berdiri dekat tempat tidurnya, menatap dengan wajah sedih. Arwah Rina belum pergi, ia masih terhambat, tertambat di rumah itu, terikat oleh penyesalan dan cinta yang tak sempat diselesaikan. Sejak kematian Rina, rumah tua di pinggir jalan itu benar-benar menolak kehidupan. Tak ada lagi malam yang tenang, warga sekitar mulai menghindar. Bahkan sekedar melintas pun mereka mempercepat langkah. Dari dalam rumah sering terdengar suara langkah berat, seperti kaki besar menyeret lantai, disertai dengusan kasar. Beberapa tetangga mengaku melihat sosok tinggi berbulu hitam berdiri di balik jendela, diam tapi menatap tajam. Rumah itu kini dikuasai sesuatu yang bukan manusia. Penampakan korban santet juga mulai muncul, bukan dalam wujud utuh, melainkan potongan-potongan yang membuat siapapun bergidik. Ada wajah hangus tanpa mata yang muncul di dapur, tubuh tanpa kaki yang merangkak di teras, dan bayangan perempuan dengan perut berlubang yang berdiri mematung di kamar Rina. Bau busuk bercampur amis tak pernah benar-benar hilang, meski rumah dibersihkan berkali-kali. Suatu pagi, warga digegerkan oleh ledakan kecil dari halaman rumah. Tanah di dekat pohon tua terbelah, memuntahkan pecahan telur soang yang membusuk. Baunya menyengat luar biasa. Orang pintar yang dipanggil hanya menggeleng berat. Telur itu bukan sekedar kiriman, melainkan tanda permintaan korban, tambahan dari makhluk yang menguasai rumah tersebut. Sejak itu tak ada lagi yang berani mendekat. Pihak keluarga mencoba menjual rumah itu. Harganya diturunkan jauh dari nilai pasar. Namun setiap calon pembeli selalu mengalami hal aneh. Ada yang melihat bayangan besar duduk di ruang tamu. Ada yang mendengar tangisan bayi dari kamar kosong. Bahkan ada yang tiba-tiba pingsan
setelah mencium bau busuk menyengat. Tak satu pun transaksi berhasil. Rumah itu seolah menolak berpindah tangan. Sementara itu karma mulai menghantam pelaku satu persatu. Pak Darmawan mengalami kecelakaan parah saat mengendarai motor. Tubuhnya terpental, kakinya hancur tak bisa diselamatkan. Dokter terpaksa mengamputasi. Sejak itu ia hanya bisa duduk di kursi roda. Tubuhnya melemah, wajahnya dipenuhi rasa bersalah yang tak terucap. Tak lama setelahnya, ayah mereka jatuh sakit mendadak. Tubuhnya menghitam di beberapa bagian, nafasnya berbau busuk. Saat meninggal, darah hitam pekat keluar dari mulut dan hidungnya, menyisakan bau menyengat yang tak biasa. Orang-orang yang melihat hanya bisa saling pandang, mengerti tanpa perlu bertanya. Istri Pak Darmawan pun tak luput. Penglihatannya perlahan mengabur, pendengarannya menghilang sebelah. Dokter tak menemukan penyebab jelas. Dalam gelap dan sunyi, ia sering menangis sendiri, dihantui bayangan rumah yang tak pernah berhasil mereka kuasai. Kini, Pak Darmawan hanya bisa menatap kosong dari kursi rodanya. Rumah itu masih berdiri, tak tersentuh, dipenuhi teror. Penyesalan datang terlambat. Apa yang mereka tanam telah tumbuh menjadi kutukan yang tak bisa dicabut, bukan hanya pada rumah, tapi pada darah mereka sendiri. Waktu berjalan, membawa sebagian luka menjauh, namun meninggalkan bekas yang tak pernah benar-benar hilang. Bayi yang selamat dari tragedi itu akhirnya diasuh oleh sepupu keluarga yang tinggal tak jauh dari sana. Ia dan istrinya menerima anak itu dengan hati lapang, merawatnya seperti darah daging sendiri. Tangis bayi itu memang berbeda, lebih keras, lebih lama, terutama saat malam turun. Tetapi mereka tak pernah mengeluh. Mereka percaya kasih sayang adalah satu-satunya hal yang bisa memutus rantai gelap yang telah menelan keluarganya. Berbeda dengan mereka, suami Rina justru memilih pergi. Setelah pemakaman dan hari-hari penuh teror yang ia alami, ketakutan mengalahkan tanggung jawab. Ia mengaku tak sanggup lagi mendekati rumah tua itu. Tak kuat menghadapi tangisan anak yang menurutnya terlalu sering menatap kosong ke sudut ruangan. Beberapa bulan kemudian, ia nekat tega menikah lagi dan benar-benar memutus hubungan. Bayi itu tumbuh tanpa ayah kandung, namun tidak tanpa cinta. Rumah tua di pinggir jalan kini terbengkalai. Pohon-pohon liar tumbuh tinggi, menutupi sebagian bangunan. Cat mengelupas semakin parah, pagar berkarat tak pernah disentuh. Siang hari pun rumah itu tampak muram, seolah menolak cahaya matahari. Tidak ada lagi yang berniat menjual atau menempatinya. Rumah itu dibiarkan menjadi saksi bisu dari keserakahan yang pernah berakar di dalamnya. Meski begitu, rumah itu tak sepenuhnya sunyi. Sesekali, orang-orang tertentu, mereka yang datang dengan niat bersih, mengaku melihat penampakan seorang perempuan berdiri di teras sambil menggendong bayi. Wajahnya sendu namun tak menakutkan. Ada pula sosok lelaki tua di ruang tamu sedang duduk, menunduk seolah menyesali sesuatu. Mereka tak pernah mengganggu. Kehadiran mereka lebih menyerupai pengingat daripada ancaman. Sementara itu, bayi yang kini beranjak besar masih sering menangis saat malam tiba. Namun tangisnya perlahan berkurang seiring waktu. Kadang ia tertawa sendiri, menatap udara kosong. Orang tua angkatnya hanya mengusap kepala anak itu sambil berdoa dalam hati, berharap arwah ibunya benar-benar menemukan ketenangan suatu hari nanti. Pak Darmawan menjalani sisa hidupnya dengan tubuh tak utuh dan batin yang hancur. Kursi roda menjadi teman setianya. Setiap kali rumah tua itu disebut, matanya selalu berkaca-kaca. Ia tahu semua yang terjadi bukan semata kutukan, melainkan buah dari pilihan yang ia buat sendiri. Penyesalan itu tak pernah pergi, hanya belajar diam di dalam dada. Tragedi keluarga itu akhirnya menjadi cerita yang beredar pelan di lingkungan sekitar, bukan untuk ditakuti, melainkan dijadikan pelajaran. Bahwa iri hati dan keserakahan tak pernah berhenti pada satu orang. Ia merembet, menghancurkan, dan menuntut bayaran lintas generasi. Kini rumah tua itu berdiri dalam sunyi. Angin melewati celah-celah jendela kosong, membawa bisikan masa lalu. Tak ada lagi amarah, tak ada lagi perebutan,
Yang tersisa hanyalah peringatan. Apapun yang direbut dengan jalan gelap, pada akhirnya akan menuntut kembali dengan harga yang jauh lebih mahal dari yang pernah dibayangkan. Selesai. Tony Efes pamit, sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih semua. Wassalamualaikum.